selamat datang. Selamat siang Pak. Siang. Kenalkan nama saya Musriana Pak. Sudah tahu ya. Sudah tahu. Saya dari SD Negeri Bersari 2 dari program Guru Penggerak mengadakan wawancara terhadap etika pengambilan keputusan Bapak. Apakah Bapak berkenan untuk memberikan statementnya? Ya, insya Allah saya berkenan sesuai dengan kapasitas saya dan kemampuan saya. Kalau bisa saya jawab, nanti saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, nanti saya tanya yang lebih tahu gitu. Baik, mari kita mulai Bapak karena sudah siang juga. Oke, siap. Silakan. Untuk yang pertama Bapak, ini kan Bapak Hasto di SD mana ini Pak? Ini SD Klepu 1, Kecamatan Priapus, Kabupaten Semarang. Ya, lokasinya masih ada di Kecamatan Priapus sendiri. Kecamatan Priapus. Kemudian yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Ya, jadi selama ini memang di sekolah itu ketika kita berbicara dilema etika gitu ya, karena dengan pekerjaan kita di SD Negeri Klepu 1 itu tidak bisa lepas dari bagaimana kita mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi baik pada itu guru maupun pada peserta didik. Jadi kita itu memang harus bisa mengidentifikasi karakteristik masing-masing guru gitu. Karena ini berkaitan juga dengan bagaimana guru itu menjalankan tugas di sekolah, kemudian berkaitan juga dengan kehidupan pribadinya. Sehingga itu yang harus kita pahami, harus kita tahu, jangan sampai kita dalam mengambil keputusan itu keliru. Kita identifikasi dulu dari masing-masing guru, kita harus tahu karakternya, sehingga ketika muncul dilema etika ya, itu kita bisa mengantisipasinya dan bisa memberikan solusinya semacam itu. Iya, untuk selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, kemudian terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, baik itu mungkin terjadi pada lingkungan guru itu sendiri atau di lingkungan peserta didik pada khususnya. Ya, memang itu tidak bisa kita abaikan ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa seorang guru itu juga punya kehidupan pribadi, punya kehidupan keluarga, punya kehidupan sosial di rumah, dan punya kehidupan di lingkungan pekerjaan. Suatu ketika mungkin guru itu misalkan sering ya harus merawat atau orang tuanya yang sakit, kemudian harus anaknya yang sakit, akhirnya tidak berangkat ke sekolah. Itu kan di satu sisi itu adalah hal yang baik ya, merawat orang tua kemudian merawat anak yang sakit itu hal yang baik. Tapi di satu sisi menjalankan kewajiban ke sekolah itu juga hal yang baik, karena itu terkadang tidak bisa dilakukan dalam satu waktu. Nah itu makanya bagaimana kita sebagai seorang pemimpin mampu untuk berkomunikasi dengan mereka bahwa itu kalau bisa berjalan beriringan. Tapi kalau memang harus bisa menetapkan skala prioritas begitu. Ketika memang dibutuhkan ke orang tua ya orang tua dulu, tapi tetap ada komunikasi ke sekolah sehingga di sekolah itu murid tidak terabaikan. Murid itu tetap mendapatkan haknya sebagai siswa, mendapatkan pembelajaran, sehingga misalkan memberikan tugas atau berkomunikasi dengan guru yang lain, itu yang perlu kita lakukan semacam itu. Iya, baik, terima kasih Pak. Kemudian yang berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa dilakukan selama ini, terutama dalam pengambilan keputusan? Ya, langkah yang kami lakukan biasanya memang kami yang pertama membuat kesepakatan bersama dulu. Kesepakatan bersama kaitannya dengan etika-etika yang harus dijalankan di sekolah. Kemudian ketika itu sudah kita sepakati bersama dan kemudian muncul satu persoalan, ya kita identifikasi masalah itu. Jadi
Jangan sampai nanti ada seorang guru itu menjadi problem di sekolah karena masalah dilema etika ini. Nah ini kami juga di sekolah berusaha berkomunikasi baik dengan semua guru. Kita membuat satu teamwork yang bagus dengan semua guru, sehingga ketika ada guru satu ya misalkan dia izin atau apa dan sebagainya, ini guru yang lain mampu untuk mengcover atau istilahnya menggantikan, atau mungkin bisa saling melengkapi lah, sehingga tetap tidak merugikan peserta didik. Iya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini dianggap sudah efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah ini? Ya, bisa dikatakan efektif ketika terjadi satu persoalan, kemudian masalah ini bisa terselesaikan dengan baik. Artinya tidak ada permusuhan di antara guru, tidak ada gesekan di antara guru, ya, atau juga dengan peserta didik, bahkan dengan wali murid. Sehingga ketika ini suasana kondusif ini bagus, walaupun itu ada persoalan etika dilema etika begitu ya, ini yang saya anggap itu sebuah efektivitas. Jadi program sekolah tetap berjalan, ya. Kemudian problem-problem ini tidak muncul terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Musriana, selamat datang. Selamat siang Pak. Siang. Kenalkan, nama saya Musriana Pak. Sudah tahu ya. Saya dari SD Negeri Bersari 2, dari program Guru Penggerak mengadakan wawancara terhadap etika pengambilan keputusan Bapak. Apakah Bapak berkenan untuk memberikan statementnya? Ya, insya Allah saya berkenan sesuai dengan kapasitas saya dan kemampuan saya. Kalau bisa saya jawab, nanti saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, nanti saya tanya yang lebih tahu gitu. Baik, mari kita mulai Bapak, karena sudah siang juga. Siap. Silakan. Untuk yang pertama Bapak, ini kan Bapak hasto di SD mana ini Pak? Ini SD Klepu 1, Kecamatan Priapus, Kabupaten Semarang. Ya, lokasinya masih ada di Kecamatan Priapus sendiri. Iya. Kemudian yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Ya, jadi selama ini memang di sekolah itu ketika kita berbicara dilema etika gitu ya, dengan pekerjaan kita di SD Negeri Klepu 1 itu tidak bisa lepas dari bagaimana kita mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi baik pada itu guru maupun pada peserta didik. Jadi kita itu memang harus bisa mengidentifikasi karakteristik masing-masing guru gitu. Karena ini berkaitan juga dengan bagaimana guru itu menjalankan tugas di sekolah, kemudian berkaitan juga dengan kehidupan pribadinya. Sehingga itu yang harus kita pahami, harus kita tahu, jangan sampai kita dalam mengambil keputusan itu keliru. Kita identifikasi dulu dari masing-masing guru, kita harus tahu karakternya, sehingga ketika muncul dilema etika ya, itu kita bisa mengantisipasinya dan bisa memberikan solusinya semacam itu. Iya, untuk selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, kemudian terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, baik itu mungkin terjadi pada lingkungan guru itu sendiri atau di lingkungan peserta didik pada khususnya. Ya, memang itu tidak bisa kita abaikan ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa seorang guru itu juga punya kehidupan pribadi, punya kehidupan keluarga, punya kehidupan sosial di rumah, dan punya kehidupan di
lingkungan pekerjaan. Suatu ketika mungkin guru itu misalkan sering ya harus merawat atau orang tuanya yang sakit, kemudian harus anaknya yang sakit, akhirnya tidak berangkat ke sekolah. Itu kan di satu sisi itu adalah hal yang baik ya, merawat orang tua kemudian merawat anak yang sakit itu hal yang baik. Tapi di satu sisi menjalankan kewajiban ke sekolah itu juga hal yang baik, karena itu terkadang tidak bisa dilakukan dalam satu waktu. Nah itu makanya bagaimana kita sebagai seorang pemimpin mampu untuk berkomunikasi dengan mereka bahwa itu kalau bisa berjalan beriringan. Tapi kalau memang harus bisa menetapkan skala prioritas begitu. Ketika memang dibutuhkan ke orang tua ya orang tua dulu, tapi tetap ada komunikasi ke sekolah sehingga di sekolah itu murid tidak terabaikan. Murid itu tetap mendapatkan haknya sebagai siswa, mendapatkan pembelajaran, sehingga misalkan memberikan tugas atau berkomunikasi dengan guru yang lain, itu yang perlu kita lakukan semacam itu. Iya, baik, terima kasih Pak. Kemudian yang berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa dilakukan selama ini, terutama dengan pengambilan keputusan? Ya, langkah yang kami lakukan biasanya memang kami yang pertama membuat kesepakatan bersama dulu. Kesepakatan bersama kaitannya dengan etika-etika yang harus dijalankan di sekolah. Kemudian ketika itu sudah kita sepakati bersama dan kemudian muncul satu persoalan, ya kita identifikasi masalah itu. Jadi jangan sampai nanti ada seorang guru itu menjadi problem di sekolah karena masalah dilema etika ini. Nah ini kami juga di sekolah berusaha berkomunikasi baik dengan semua guru. Kita membuat satu teamwork yang bagus dengan semua guru, sehingga ketika ada guru satu ya misalkan dia izin atau dan sebagainya, ini guru yang lain mampu untuk mengcover atau istilahnya menggantikan atau mungkin bisa saling melengkapi lah, sehingga tetap tidak merugikan peserta didik. Iya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini dianggap sudah efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah ini? Ya, bisa dikatakan efektif ketika terjadi satu persoalan, kemudian masalah ini bisa terselesaikan dengan baik. Artinya tidak ada permusuhan di antara guru, tidak ada gesekan di antara guru, ya, atau juga dengan peserta didik, bahkan dengan wali murid. Sehingga ketika ini suasana kondusif ini bagus, walaupun itu ada persoalan etika dilema etika begitu ya. Ini yang saya anggap itu sebuah efektivitas. Jadi program sekolah tetap berjalan, ya. Kemudian problem-problem ini tidak muncul terlalu saja. Oh iya, itu baik. Jadi tantangannya jika kasus atau masalah ini berbarengan ya, datang bersama-sama sehingga mungkin pengaturan manajemen untuk peserta didiknya menjadi terganggu ya Pak ya. Ya. Kemudian yang berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat pada waktu ada masalah mungkin di kantor, kemudian atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur apa saja yang dijalankan? Biasanya ketika ada persoalan semacam itu, tadi saya sampaikan bahwa kita sudah ada kesepakatan dulu di awal, ya, kesepakatan di awal. Kemudian ketika ada kasus ini muncul, ya kita akan selesaikan pada saat itu juga. Jadi tidak menunggu waktu yang lama. Tetapi kita ada pertemuan rutin, ya, rapat rutin, di mana di rapat itu selalu kita ingatkan kembali, kita tekankan bagaimana tetap menjaga kondusivitas di sekolah dengan mengurangi atau meminimalisir
masalah-masalah dilema etika gitu. Sehingga yang muncul adalah kita semuanya guru itu bersatu padu dalam menyongsong pembelajaran yang efektif, efisien demi peserta didik yang lebih baik. Baik, kemudian untuk prosedurnya tadi seperti apa? Prosedur maksudnya pelaksanaan? Pelaksanaannya ya, kita misalkan ada satu guru yang ini kita dekati, kita lakukan langkah-langkah persuasif, kita ajak komunikasi, kita ajak identifikasi, kita ambil informasi-informasi secara valid, data-datanya valid dan sebagainya. Nah, dari informasi-informasi itu baru kemudian kita lakukan pengambilan keputusan yang tepat. Jadi setelah kita tidak langsung memberikan satu keputusan ya, tetapi dengan identifikasi dulu melalui pengumpulan data-data yang kita perlukan, baik itu melalui beliaunya sendiri maupun temannya dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam setiap kasus-kasus dilema etika khususnya di sekolah ini? Mungkin ada kalau di SMP kan ada pejabat pembantu ya Pak, mungkin ada wakil kepala dan lain sebagainya. Kalau di sini mungkin ada atau tidak? Kalau di sini biasanya yang kami terapkan itu, di sini kan juga ada beberapa guru senior, ya, guru yang sudah puluhan tahun bahkan ini hampir pensiun gitu, 1-2 tahun ini hampir pensiun. Yang biasanya beliau-beliau ini yang sering saya ajak untuk diskusi, sering saya ajak untuk saya meminta pertimbangan supaya apa yang saya putuskan, apa yang saya simpulkan itu tidak terlalu keliru ataupun mendekati kebenaran. Sehingga dari ini peran guru senior ini tidak bisa kita abaikan ya, karena beliau-beliau yang khususnya yang ada di sini di SD Negeri 1 ini, mereka yang benar-benar dari awal saya lihat perannya di sekolah cukup luar biasa. Jadi bagaimana dia punya pengalaman yang banyak berkaitan dengan teman-teman guru, berkaitan dengan peserta didik. Sehingga dari pengalaman-pengalaman beliau itu yang sering saya jadikan referensi untuk mengambil keputusan. Sehingga faktor pendukungnya ya beliau-beliau ini, mereka-mereka ini yang selalu memberikan pertimbangan ya. Kalau di presiden itu ada Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres ya. Kalau di sini Watimpresnya ya mereka itu guru-gurunya. Baik Pak. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman, kemudian dalam pengambilan keputusan dilema etika, khususnya di SD ini, karena Bapak kan yang saya mengampu 2 SD bersamaan ya. Ya, karena memang saya itu tidak full juga di sini. Ya, di sini mungkin saya atur jadwalnya 50% yang di sini 3 hari, mungkin di sana 3 hari. Sehingga dari yang mungkin sedikit bisa saya simpulkan dari cara mengatasi dilema etika itu adalah bagaimana kita mengkondisivitaskan sekolah dalam keadaan yang kondusif. Ketika semua guru itu punya tanggung jawabnya masing-masing, kemudian punya tepo seliro dengan yang lain, ya, punya sosial juga dengan yang lain, saling bekerja sama, saling membantu, itu segala masalah bisa terselesaikan. Jadi kuncinya ketika ini bisa berjalan bersama-sama, teamworknya ini masif, artinya ini memang demi kepentingan sekolah, itu akan menjadi sebuah nilai tersendiri yang akan sangat membantu setiap penyelesaian dari masalah-masalah, khususnya masalah dilema etika. Baik, ya. Untuk pertanyaan terakhir Bapak, kira-kira kelebihan SD ini dalam hal pengambilan keputusan dilema etika yang beraneka macam ini, kelebihannya dibandingkan SD yang lain mungkin di daerah sini apa Pak? Kalau bicara
kelebihan karena saya juga tidak ada di SD yang lain ya, paling SD yang tempat saya mengajar gitu ya. Tapi yang jelas bisa kami sampaikan bahwa salah satu kelebihan di SD sini itu adalah kekompakan dari semua guru ya. Jadi walaupun di sini ada guru muda dan guru tua atau guru senior begitu, tetapi frekuensinya itu kita buat sama. Ketika frekuensinya sama, visi misinya sama, semangatnya umumnya di pendidikan Indonesia, pendidikan nasional secara menyeluruh. Terima kasih banyak Pak atas doanya, semoga dapat terwujud. Amin, amin. Saya akhiri Pak karena ini waktu sudah siang sekali. Siap. Itu mohon maaf sekali lagi mengganggu waktu ini. Ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.